Wih, Selio ini udah banyak nih yang join ini. Kayaknya pertemuan kita terakhir ini. Iya, ini pakai. Gua udah itu masih tetap semangat. Ini salah satu pertanda bahwa perkuliahan ini cukup menarik ya kan, karena kan masih banyak nih yang di sesi pertemuan terakhir. Kalau kurang menarik biasanya kosong ini yang terakhir udah pada udah malas-malas semua. Oke, mungkin saya mulai aja Bu ya, Bu Susi. Jadi selamat. Boleh Pak Lawi. Oke, siap. Selamat siang Ibu Susi. Selamat siang rekan-rekan mahasiswa, baik dari STIS Dual maupun dari Universitas Universal. Jadi baik yang di Maluku, di Dual, meskipun di Batam, di Kepulauan Riau. Jadi untuk hari ini sesuai jadwal, maka pertemuan yang ke-14 ini adalah pertemuan terakhir kita. Ya. Jadi pertemuan terakhir kita untuk mata kuliah ini. Jadi materi pun nanti saya nggak akan terlalu banyak materi ya. Kita kayaknya lebih banyak diskusi aja ini ya. Terus yang perlu saya sampaikan juga, di materi terakhir ini nggak akan ada lagi kuis atau latihan lagi. Tapi dari sekarang saya akan mulai sosialisasikan ujian akhir semester ini akan seperti apa jadinya. Ya, yang jelas seperti komitmen waktu di awal-awal kuliah, bahwa semua ujian untuk mata kuliah ini akan dibuat take home, karena kan itu yang paling memungkinkan untuk program online seperti saat ini. Jadi seperti yang kemarin waktu ujian tengah semester, kita buat take home juga, mahasiswa membuat draft karya ilmiahnya sesuai dengan format yang diberikan. Maka di UAS ini sama juga ya, take home juga. Cuma bedanya kalau yang di UTS itu lebih banyak ke latihan, tugas mengenai tata tulis pada karya ilmiah, maka pada UAS ini kita akan lebih banyak ke komunikasinya. Jadi sesuai dengan nama di mata kuliah ini adalah tata tulis dan komunikasi ilmiah. Jadi ada tata tulis, ada juga komunikasi. Komunikasi itu keterampilan berbicara ya, karena nggak lengkap rasanya kalau seorang akademisi cuma bisa membuat sebuah karya ilmiah tanpa bisa mengkomunikasikannya, menyampaikannya ke audiens. Audiens bisa dosennya ataupun bisa teman-temannya, ya kan? Seperti itu. Oke, mungkin saya akan share aja ininya ya, langsung ke PPT-nya, nggak ke e-learning-nya, karena nanti kita ada video juga di PPT itu, biar keluar suara juga, karena kemarin, pengalaman kemarin ya, kalau kita perlihatkan di webnya e-learning, jadi suaranya kadang nggak keluar. Ya. Oke, saya ingatkan lagi mahasiswa untuk mengumpulkan, ya, ingat-ingat latihan, kuis, sama UTS-nya ya, karena masih ada beberapa yang belum kumpulkan itu. Kalau kita review, mohon maaf ya, saya review lagi, status ininya sekarang, nah ini masih lumayan ini ya. Kenapa mesti harus ada kuis? Mungkin masih semua menganggap, aduh kenapa sih ada kuisnya, kenapa ada latihannya, apalagi, aduh kenapa pula ada ujian-ujiannya. Ya karena itulah salah satu cara metode pembelajaran untuk mengevaluasi sampai di mana tingkat pemahamannya mahasiswa. Bayangkan kalau saya nggak membuat kuis, saya cuma presentasi, kita cuma diskusi-diskusi, tanpa mengukur mahasiswa levelnya sampai di mana setelah mengikuti perkuliahan saya. Apakah dia paham atau tidak? Itu pun kalau paham harus diukur lagi. Apakah dia paham sedikit, paham setengah, paham banyak, atau paham semuanya. Itu bisa diukur dengan adanya tugas sama latihan. Karena dari tugas dan latihan itu kita akan bisa berkomunikasi, ya kan? Kita akan bisa berkomunikasi. Contohnya, begitu kalian mengerjakan tugas, terus ada keanehan atau ada yang ganjal, maka saya akan kasih komentar. Nah, ya,
Contohnya mungkin di apalagi tuh di beberapa tugas yang sudah dikumpulkan sama teman-temannya, ya mungkin saya bisa perlihatkan dulu yang ini mungkin ya, yang UTS-nya mungkin. Di sana ada banyak komentar saja tuh yang sudah mengumpulkan. Oke, kita lihat dulu. Jadi kita review dulu ya sebentar ya, baru kita lanjut ke materi, terus nanti kita akan banyak diskusi. Terus terakhir saya minta nanti ada sedikit testimoni mungkin ya dari rekan-rekan mahasiswa, mungkin masukan atau pesan dan pesannya, sehingga untuk program berikutnya, karena saya yakin setelah mata kuliah ini di semester ini nanti akan ada mata kuliah lainnya menyusul, ya kan? Kalau pemerintah menganggap ini sukses, dan saya yakin dari hasil laporan, saya pikir ini memperlihatkan cukup bagus ininya pelaksanaannya, maka kemungkinan akan kita adakan lagi di semester depan ya. Contohnya mungkin kalau, nah ini ya saya lihat ya, kalau mahasiswa mengumpulkan tugasnya, anggaplah ini Monika contohnya ya. Di sini ada komunikasi saya sampaikan ke Monika. Nah, belum kelihatan kutipannya pada latar belakang. Coba dicek lagi cara penulisan kutipan, ya kan? Jadi sambil dia submit tugasnya ini, kumpulkan, nanti saya kasih nilai, terus saya kasih ini. Bayangkan kalau nggak ada latihan atau ujian seperti ini nih, saya mungkin menganggap, oh si Monika ini sudah pandai lah, sudah canggih mungkin cara menulisnya. Ternyata begitu saya cek pekerjaannya, oh ada yang masih perlu diperbaiki. Dan ini kalau mahasiswanya betul-betul mengikuti petunjuk atau komentar yang saya berikan, maka nantinya pada saat menulis karya ilmiah berikutnya, mungkin di mata kuliah yang selanjutnya, atau mungkin pada penulisan skripsi, maka ini akan menjadi masukan untuk lebih memperbaiki teknik menulis daripada mahasiswa ya. Jadi seperti itu, bukannya apa-apa, kenapa harus ada kuis, kenapa harus ada latihan, ya seperti ini, supaya saya bisa tahu yang seperti ini nih. Oh ini mahasiswa masih kurang di sininya, tolong diperbaiki, karena ini akan berguna ke depannya, ya kan. Jadi saya ingatkan lagi mahasiswa untuk berani, jangan takut, ya kan. Jangan takut, saya nggak bisa nantinya. Ya belum dicoba dulu kok sudah ada perasaan takut, ya kan. Jangan sampai seperti itu ya. Oke, saya sampaikan dulu materi sedikit, baru kita ini ya, baru kita diskusi sama ya ini penutup untuk pertemuan hari ini. Saya minta beberapa dari kalian, mungkin dari sekarang sudah mulai dirancang, ya kan. Saya minta bantuan untuk membuat testimoni perkuliahan ini di pertemuan terakhir. Ya. Nanti kita lihat contohnya testimoni seperti apa, karena ada contoh dari Reni Rumadan dengan Marvin yang bisa kalian jadikan rujukan. Ya kan? Oke, kita lanjut ke materi. Saya tampilkan dulu presentasinya. Nah, mungkin ya. Ini ya. Oke. Ya. Jadi hari ini kita masuk ke pertemuan ke-14, yaitu terkait tips presentasi ilmiah. Ini lanjutan dari pertemuan terakhir, di mana kita membahas tentang teknik berbicara, ya kan? Teknik berbicara atau public speaking, teknik berbicara di depan umum, di mana di sana kemarin saya jelaskan dan kita ada diskusi tentang bagaimana sih apalagi itu menghadapi situasi seandainya kita belum berpengalaman atau ada kendala dalam presentasi. Nah ini lanjutannya, tapi ini mungkin lebih khusus lagi berdasarkan dari masukan atau hasil pengerjaan kuis teman-teman mahasiswa. Di sana ada satu soal saya tuliskan, kendala apa sih yang biasanya mahasiswa alami begitu pertama kali melakukan presentasi, dan umumnya kebanyakan menjawab nervous, grogi, ya kan, gugup, agak cemas dan lain sebagainya. Nah di sini kita akan bahas sedikit tentang itu. Seterus juga nanti kita akan membahas tentang presentasi online dan pembahasan tentang ujian untuk mata kuliah ini. Ya. Nanti kita ada diskusi dan diakhiri dengan testimoni.
Oke, jadi lesson 18 tips presentasi ilmiah baik luring maupun daring. Nah, ini ya. Baik luring maupun daring. Nah, di sini luring ini artinya yang normal itu ya, tatap muka. Kalau yang daring ini yang online gitu ya, yang online. Terus latihannya kita nggak ada latihan P14, pertemuan 14, tapi kita ada UAS nantinya. Nah, jadi saya udah bocorkan soalnya nih UASnya nih, karena saya pikir kalian butuh waktu untuk membuatnya. Jadi saya di UASnya nanti, yang secara ofisial saya upload ke e-learningnya Upers di hari Kamis. Jadi kita nggak ada pertemuan lagi itu, tapi saya akan upload eh, naskah soalnya, naskah soal ujiannya. Dan hari Kamis nanti kalian udah bisa mengumpulkan kalau sudah siap. Tapi kalau belum, ya saya akan kasih waktu sampai mungkin akhir tahun ini mungkin ya untuk submit ujian kalian dengan tugas dan kuis-kuis kalau belum, ya kan? Kita rampungkan semua di akhir tahun ini. Jadi nggak ada latihan, tapi langsung ke UASnya. Dan UASnya itu adalah membuat video presentasi karya ilmiah yang telah kalian buat. Yang telah kalian buat dari latihan pertemuan kedua, 3, 4, 5, 6, sampai pertemuan terakhir. Jadi ini semua akumulasi nih ya. Jadi kalau ya memang dari awal-awal saya sudah sampaikan, kalau mahasiswa menunda-nunda pekerjaan latihannya, maka akan menumpul di terakhir. Tapi kalau mahasiswa rutin mengerjakan latihannya, ya kan? Nah, ini kan tinggal di ini aja ini, dikumpulkan aja semuanya, tinggal dirapikan aja. Dan ini nantinya kalau ada yang terbaik ya tentunya kita akan publikasikan, ya kan? Simpan di YouTube. Wah, inilah presenter-presenter terbaik dari mahasiswa Tual, kan luar biasa seperti itu ya. Nanti bisa dikenal lebih dikenal sama publik nanti. Wah, ini lumayan ini. Jadi ibaratnya kayak portofolio. Jadi hasil karya. Nah, seperti yang saya sampaikan pada pertemuan pertama kita waktu sesi perkenalan, saya mau mata kuliah ini ada outputnya, bukan cuma mahasiswa paham dengan materi tata tulis komunikasi ilmiah, tapi ada karyanya. Nah, di sini saya harapkan ada karya tulisnya, meskipun dalam bentuk draft, karena kan karya tulis ilmiah itu butuh waktu juga, apalagi penelitian, butuh pengumpulan data, tapi draftnya minimal sudah jadi. Itu satu. Yang kedua, ada video presentasi dari kalian. Nah, ini latihnya kalian nantinya kalau bagus, anggap ini sebagai kenang-kenangan. Mungkin sampai kalian tua nanti, kalian bisa tampilkan ke anak kalian, mungkin ke cucu kalian sampai cucu, bahwa ini presentasi ibu atau bapak dulu waktu masih kuliah, masih ada di YouTube dan sebagainya. Karena YouTube ini bisa tersimpan lama ya kan. Jadi usahakan bikin bagus. Anggap ini kalian akan membuat sebuah karya yang akan menjadi monumen, ya kan? Akan menjadi kenang-kenangan. Ya, jangan pikirkan SKS-nya berapa, jangan pikirkan oh cuma mata kuliah ini dan sebagainya, tapi jadikan budaya membuat sesuatu itu harus yang terbaik karena itu adalah sebuah monumen dalam hidup. Kenang-kenangan ya kan. Oke, tanpa berpanjang lebar karena saya atau kita nanti akan banyak diskusi. Saya langsung aja ke materi. Nah, di sini tentunya persentase itu sama dengan komunikasi. Kalau kita bahas minggu kemarin atau hari minggu kemarin ya. Hari apa sih sekarang? Nah, hari ya minggu kemarin lah, kami sekarang Senin ya. Maka presentasi itu adalah semacam skill kemampuan bicara dari seseorang dan itu dibutuhkan latihan yang sangat banyak, apalagi kalau memang kurang latihan, apalagi itu kurang tinggi jam terbangnya. Nah, itu awal-awalnya pasti akan banyak masalah di situ ya. Makanya presentasi ini sesuatu hal yang sangat krusial apalagi untuk mahasiswa, dan ini adalah sebagai salah satu menurut saya lambang bahwa kalian adalah seorang akademisi dari kemampuan kalian berkomunikasi. Nah, untuk komunikasi ini tentunya ada 3 unsurnya. Di situ ada media, tentunya contohnya PowerPoint ya kan. Kemarin kita udah bahas bagaimana cara membuat media presentasi dengan PowerPoint, atau bisa juga poster bisa ya kan. Terus ada komunikator atau presenter, contohnya seperti saya ini ya. Ini ada medianya, ada presenter ya kan. Atau orang yang memberi pesan, atau orang yang bicara, atau narasumber lah kalau seminar ya.
dan ada audiens, orang yang menerima pesan. Dalam hal ini adalah rekan-rekan mahasiswa semuanya. Jadi ada 3 unsur ini, maka ini bisa dikatakan suatu presentasi. Nah, fondasi dari presentasi itu sendiri ada 3. Ada topiknya, ya kan? Topik presentasi, ada tujuannya, dan ada mengenali audiens. Topik presentasi. Jadi ini mungkin salah satu bagaimana kita bisa tampil dengan sempurna atau tampil dengan baik untuk melakukan presentasi. Pertama-tama, ya ini dari 3 pondasi ini. Yang pertama-tama kita harus mengenal, apalagi itu menjawab atau membuat topik presentasi kita. Jadi kita harus mengenali topik presentasi kita. Kita harus menguasai topik presentasi kita, ya kan? Terus kita harus tertarik sama topik kita. Makanya pada waktu pertemuan-pertemuan awal di latihan 2, saya minta mahasiswa pilih sendiri topiknya sesuai dengan kenyamanannya, sesuai dengan ketertarikannya, ya kan? Oh, saya tertarik sama topik ini. Kenapa ya? Karena ini tadi, ini akan berhubungan dengan presentasi kalian. Kalau kalian nggak terlalu suka topiknya, contohnya dikasih sama dosen, tolong mahasiswa A, B, dan C presentasi topik yang ini. Mahasiswa E, F, G yang ini. Nah itu kan kadang karena terpaksa, karena mahasiswa nggak terlalu menyukai, maka dia kurang bergairah untuk presentasi nantinya. Tapi makanya waktu awal-awal saya minta mahasiswa milih sendiri topiknya. Mana kira-kira topik yang disenangi. Nah itu harapannya nanti kalian bisa presentasi dengan bergairah, membuat penelitian dengan semangat, ya kan, dengan antusias, ya. Jadi seperti itu. Jadi tentunya ya setelah kalian memilih topik ini, kalian harus menguasai. Karena kalian nanti harus presentasi, ya kan? Kalau kalian tidak menguasai topik itu, ya nanti itu akan mempengaruhi juga kepercayaan diri, ya kan? Terus audiens nanti, mungkin dosen sama teman-teman kalian ya bisa menilai bahwa ini tidak menguasai materinya ini, ya kan? Karena kelihatan dari cara presentasinya. Nah, itu termasuk fondasi presentasi. Nah, yang kedua, tujuannya. Nah, semua presentasi kan ada tujuannya, ya kan? Jadi tujuan ini adalah mungkin saja ini akan menjawab atau mengurangi rasa kecemasan kita atau mandek kita, ya kan? Yang mungkin kita hadapi pada saat presentasi, ya kan? Nah, adapun kriterianya dari tujuan ini adalah kita akan memberikan informasi. Jadi selalu berpikir bahwa tujuan saya presentasi ini adalah memberikan informasi yang telah saya buat di media. Dalam hal ini di PowerPoint, ya kan? Seperti itu. Terus kita harus berpikir setelah saya memberikan informasi, di mana informasi ini mungkin sesuatu hal yang baru bagi audiens, baik dosen maupun rekan-rekan, karena kan topik penelitian ini ya contohnya. Kita harus bisa mempengaruhi audiens dengan cara tertentu supaya setelah mendapatkan presentasi kita, mereka bisa mendapatkan ilmu baru dan terpengaruh bahwa oh si A ini ternyata penelitiannya bagus ini. Oh dia memberikan saya wawasan yang luas, wawasan yang baru dan lain sebagainya, ya kan? Nah itu setelah memberikan informasi kalian harus berpikir juga, oh kira bisa nggak saya mempengaruhi teman-teman biar lebih concern kepada hal ini, karena ini menurut saya ini fenomena yang cukup menarik untuk diteliti. Contohnya mungkin ada yang ambil topik tentang potensi wisata tual. Nah, disitulah kesempatan dari presenter, dari kalian dalam hal ini mahasiswa, untuk mempengaruhi bahwa ini penting, ini potensinya kita gali, karena nanti keuntungannya banyak kita bisa dapatkan untuk masyarakat luas di kota tual, ya contohnya seperti itu. Terus tujuannya juga kalau bisa memotivasi, ya kan, memotivasi audiens dengan presentasi hasil penelitian kita. Karena dengan kita membuat presentasi yang bagus, maka audiens atau teman-teman kita bisa atau ada kemauan untuk melakukan hal yang sama mungkin, atau mungkin lebih baik lagi daripada kita. Itu kan bagus juga, itu berarti kita bisa memotivasi teman-teman, ya kan. Contohnya penelitian saya tentang ini, oh saya buat seperti ini, oh teman-teman bilang, oh kayaknya saya juga mau ya bikin penelitian tentang itu, dan presentasi saya kayaknya akan saya
kembangkan lagi sehingga akan lebih bagus dan sebagainya. Kan itu memotivasi tuh. Atau juga yang tujuan yang terakhir bisa menginspirasi, ya kan? Jadi kalau Anda seorang mahasiswa menganggap wah ini penelitian saya bagus, itu akan bisa menginspirasi audiens untuk yaitu tadi melakukan penelitian yang lebih bagus lagi, mengembangkan atau dia tergerak untuk melakukan hal yang mungkin unik atau inovasi yang baru, ya kan? Setelah melihat presentasi kalian. Jadi harus mempunyai tujuan yang seperti itu sehingga nanti kalian punya semangat atau punya apalagi itu mengatasi kepercayaan diri yang kurang untuk melakukan suatu presentasi. Nah, yang ketiga adalah mengenali audiens, ya kan? Nah, ini yang perlu juga. Ini sebenarnya untuk presentasi tatap muka ini perlu ini, karena nggak mungkin kita presentasi, contohnya audiensnya adalah dosen, nggak mungkin kita membuat presentasi sama dengan kalau seandainya audiensnya adalah masyarakat umum, ya kan? Atau kita di publik, atau kita jadi narasumber nih, siapa tahu kan besok-besok dipanggil jadi narasumber. Nah itu beda, ya kan, dengan kita presentasi di dosen. Kalau di dosen ya nggak apa-apa salah, karena kan memang kita akan di coaching atau dibimbing sama dosen. Tapi kalau di depan umum, nah itu terkait dengan reputasi. Makanya perlu dikenali audiensnya. Terus di umum juga perlu dikenali apakah pendidikannya SMA, ya kan, anak muda, atau ini para peneliti nih. Seandainya kalian nanti lanjut ke S2, ikut konferensi internasional apalagi, ya itu beda juga itu cara penyampaiannya. Jadi harus mengenali audiensnya juga. Jadi ini adalah 3 pondasi dasar untuk presentasi, dan ini bisa mengatasi berbagai masalah yang akan kalian alami dalam persiapan untuk melakukan suatu presentasi, ya kan. Nah, ini ada beberapa kata-kata bijak orang-orang terkenal, ya kan. Nah, ini juga Sun Tzu, ya kan, ini ahli strategi perang. Jadi presentasi itu ibaratnya perang juga. Kita harus mengenali siapa audiens kita, ya, enemy ya maksudnya audiens kita. Nah, terus kita mengenali kemampuan kita. Nah, itulah kunci sukses untuk memenangi peperangan, dalam hal ini memenangi situasi presentasi, ya. Seperti itu ya. Nah, ini sebenarnya alur presentasi ada 3 aja sebenarnya, dan harus ada ini. Jadi kalau kalian presentasi harus ada pembuka dulu, nggak usah langsung buka, ya kan. Tiba-tiba aja langsung hari ini presentasi saya adalah ini. Harus ada pembukanya dulu. Ya mungkin ada ice breaking dulu, perkenalan diri, biasanya ucap salam. Yang paling pertama kan biasanya salam, ya kan. Terus perkenalan diri. Nah, atau mungkin konten daripada presentasinya apa, terus mulai isi, dan ada juga penutupnya, ya kan. Jadi pembuka ya haruslah menarik biar nanti audiens melihat wah ini ibaratnya kayak kesan pertama, ya kan. Nah, ini kalau kesan pertamanya bagus, nah itu biasanya audiens antusias, kita pun akan semangat, ya kan. Saya biasanya kalau mau presentasi, saya ceritakan tips saya, ya kan. Saya pasti hafal dulu, seandainya kalau waktunya mepet, nggak sempat latihan, saya hafal dulu yang slide 1 sama 2 aja. Karena di awal-awal itu kalau kita hafal, presentasi lancar, maka yang lainnya itu kita bisa improvisasi. Tapi kalau begitu kita ngomong pertama langsung blank, lupa, wah ini selebihnya akan jadi mimpi buruk gitu ya. Jadi yang pertama harus dihafal. Kalau ada waktu ya semuanya kalau bisa, ya kan. Nah, ya kan. Kata kuncinya harus hafal intinya, ya kan. Nggak usah semuanya juga, ya kan. Kalau semuanya kan kebanyakan. Nah, ini isinya juga setelah pembuka tadi, isinya ya ini harus sesuai dengan target atau tujuan daripada presentasi kita, ya kan. Penutup, ya ini harus kita beri kesimpulan dari semua yang telah kita sampaikan, dengan kalau bisa ada interaksi atau mungkin diakhiri dengan apa gitu ya. Ada kisah-kisah kalian, mungkin ada joke sedikit kalau memang apa itu audiensnya kelihatan tegang, atau yang paling umum ya ada sesi tanya jawab atau diskusi, ya kan. Nah, itu biasanya alur dari presentasi, ya kan. 3 ini harus ada. Nah, ini nih yang mungkin kalian harus tahu fakta tentang presentasi. Jadi kita mempresentasikan materi yang kita buat itu bukan sesuatu yang mudah, ya. Itu saya tekankan sekali lagi ke mahasiswa, butuh latihan.
butuh latihan cukup. Jangan sampai nggak ada latihan. Nah, itu yang bikin biasanya kalian kemarin ada yang banyak menjawab di kuis. Rata-rata tantangannya karena nervous lah, grogi, dan lain sebagainya. Itu karena kurang latihan itu ya. Dan ini dibuktikan dengan beberapa penelitian. Ketakutan yang paling besar dalam hidup seseorang itu adalah berbicara di depan umum, ya kan? Berbicara di depan umum itu adalah salah satu ketakutan, atau mungkin yang paling besar. Ya. Karena penelitian juga membuktikan beberapa orang juga lebih takut ya bicara umum daripada digigit ular ya. Banyak loh. Survei yang di Amerika pun ada situ. Ada survei di majalah People's Almanac ya kan. Di situ dia melakukan survei terhadap 3.000 orang di Amerika Serikat ya, bukan cuma di Indonesia. Hal-hal yang paling ditakutkan dalam hidup. Ternyata kalau kalian mau tahu, yang nomor 1 itu adalah berbicara di depan umum. Justru kematian itu urutan ke-7 itu. Urutan pertama itu berbicara di di depan umum. Terus dari hasil survei itu kalau nggak salah orang Amerika banyak juga takut ketinggian. Terus yang itu yang kedua, yang ketiga yang ini digigit ular berbisa atau serangga. Terus selanjutnya lagi ada bangkrut atau apa. Pokoknya urutan ke-7 itu baru kematian. Jadi ini fakta juga ini bahwa berbicara di depan umum ini sesuatu hal yang cukup sulit juga ya. Jadi memang perlu latihan untuk itu. Dan saya ada pengalaman juga. Ya, ini saya ungkapkan aja pada saat berapa tahun yang lalu mungkin ya, 5 tahun yang lalu mungkin waktu saya mengajar juga. Ada nah saya di sana itu saya pakai metode presentasi ke mahasiswa bergilir. Jadi bukan kelompok ya, satu-satu karena kan mahasiswanya sedikit ya. Sekitar 10 orang aja bergilir. Nah, ada mahasiswa si A pada waktu giliran dia, karena teman-temannya sudah presentasi sebelum-sebelumnya karena kan ada schedule-nya si A dulu, si B dulu, si C, si D. Nah, sekarang gilirnya si A, dia tidak datang ke kampus, alasannya sakit. Oke, saya WA, minggu depan giliran kamu lah. Untuk hari ini diganti, atau saya yang ini mengisi. Minggu depannya nggak datang lagi. Oke, saya bilang nanti sampai kamu siap lah, sampai kamu datang ke kampus baru giliran kamu presentasi. Sampai ujian pun nggak datang-datang. Terus begitu temennya pernah ngobrol sama dia, dan temennya ini iseng-iseng ngobrol ke saya, temennya bilang, Pak, si A itu nggak berani dia Pak presentasi Pak. Dia katanya lebih mending nggak lulus daripada presentasi loh. Padahal ini cuma 10 orang loh ini, termasuk saya ya kan, belum di depan umum. Gimana bisa dianggap seorang mahasiswa kalau ngomong di depan 10 orang aja sudah mulai ketakutan luar biasa. Sebenarnya kalau latihan nggak akan bisa ya kan. Nggak akan, maksudnya bukan nggak bisa, akan mengurangi rasa cemas sama ketakutan itu. Coba aja dulu, ini karena belum dicoba aja, jadi selalu lawan rasa takut itu. Banyak orang orang-orang terkenal mempunyai apalagi itu kiot. Untuk menjadi orang sukses itu rasa ketakutan itu harus dilawan. Ya. Karena itu sebenarnya sugesti aja ya. Sebenarnya nggak, kalau kita sering alaminya malah hilang sendiri rasa takutnya nanti ya. Jadi ya ini tentang presentasi ini bukan hal main-main, ini butuh latihan ya kan. Nah ini kebetulan fungsi daripada kuliah. Nah itu untuk latihan seperti ini, karena nanti kalau kalian kerja terus disuruh presentasi, apa yang terjadi? Kira-kira kalau latihan sama teman-temannya aja nggak mampu, apalagi nanti kalau di khalayak umum ya, seperti itu. Nah ini yang masalah umum presentasi yang seperti sudah kita bahas di sebelum-sebelumnya, yaitu yang demam panggung atau gugup. Bahkan profesional pun demam panggung juga sebenarnya, gugup juga sebenarnya. Sama saya pun juga kalau presentasi, meskipun sudah jam terbang cukup, ya masih gugup juga kalau ada presentasi gitu. Makanya saya pun latihan saya. Yang membuat saya tenang itu biasanya saya tulis dulu draft apa yang saya mau ngomongin, meskipun nanti lupa, yang penting saya tenang dulu kalau membuat draftnya itu. Karena sambil membuat draft atau naskah apa yang saya ucapkan, saya sambil belajar juga nantinya. Terus nanti saya bisa ngomong juga secara terstruktur. Mudah-mudahan nggak kelewatan ya kan. Seperti itu.
Jadi bahkan profesional pun gugup, ya kan? Bahkan profesional pun gugup cuma karena mungkin dia bisa menutupinya itu dengan baik, maka kelihatan biasa-biasa aja. Padahal sebenarnya ada juga gugupnya itu ya. Apalagi kalau yang baru pertama kali, yang nggak apalagi itu nggak mampu menyembunyikannya, pasti keringetan gitu ya. Seperti itu ya. Nah ini jadi gugup sama demam panggung ini ya wajar ini sebenarnya. Setiap orang pasti, apalagi yang baru pertama kali ya kan. Nah maka kalau seumpama gugup itu ada tips-tipsnya, nanti kita bahas setelah yang ini ya kan. Gugup ini muncul karena memang ya kita kalau mau presentasi harus sebagus mungkin ya kan. Nah, terus ya kadang karena kita nggak percaya diri juga, terus kita takut seandainya ada yang bertanya seperti ini, wah saya jawab apa gitu ya. Nah ini juga ada triknya, kalau mendapat pertanyaan jawab aja dulu ya kan, jawab aja dulu pertanyaan yang penting. Kalian paham pertanyaan, jangan sampai salah ini, nggak nyambung gitu ya, lain ditanyakan sama audiens, lain juga kita jawab. Tapi usahakan jawab dulu, jangan sampai bisa menyerah, wah ini saya nggak tahu. Atau mungkin kalau memang betul-betul sulit, ya bilang aja belum mungkin karena saya bukan ahlinya di sana dan sebagainya. Tapi sebaiknya coba dulu jawab, ya kan? Karena itu akan melatih kalian ngomong sama melatih otak juga, karena orang ngomong menjawab pertanyaan itu otak kita menjadi berputar juga. Nah, kalau sering berputar, sering kita pakai, nah otak itu kan mirip-mirip otot juga, kayak orang fitness. Kalau ototnya jarang dipakai bergerak, jarang latihan, akan mengecil, dia menciut ya. Otak itu bisa menciut loh, itu menurut penelitian ini. Tapi kalau otak kita selalu diajak berpikir keras, maka dia akan mengembang. Orang-orang cerdas itu karena sering meneliti, dia sering apa itu, otaknya sering berpikir keras. Seperti itu ya. Nah, ini harus latihan. Nah, tadi kan saya singgung tadi latihan. Seperti apa sih latihannya? Nah, di sini ada 3 mungkin kunci untuk latihan kalian bisa berbicara dengan lancar, ya kan? Nah, yang pertama mungkin tipsnya berlatih bicara itu adalah, nah, lakukan latihan bicara di depan cermin. Ya kan? Jadi Anda bisa tahu sendiri gestur atau bahasa tubuh Anda. Jadi kalian ngomong di depan cermin itu tahu, oh saya kalau ngomong begini nih gaya saya ini, gestur saya seperti ini nih, ya kan? Terus ingat, latihan bicara itu jangan sampai kalian menyamakan, oh saya sudah hafal, harusnya sih nanti ngomongnya enak. Beda. Mulut itu lebih ke motorik, kalau ini lebih ke kognitif kalau otak kita. Kadang nggak sinkron itu. Kita mungkin hafal, tapi karena nggak disebutkan, beda antara yang keluar dari otak kita dengan mulut kita. Makanya mulut ini harus dilatih-latih juga ya kan. Nah, justru kadang kalau ininya sudah, ini kalau saya dulu sampai latihan presentasi sampai 10 kali mungkin ya, rehearsal sebelum ada seminar besar itu. Pernah saya lupa apa ini, tapi karena mulut saya udah mengulang-ulang seperti itu, jadi dia kayak ngomong sendiri dia. Jadi ya kayak ngomong sendiri, mengucapkan apa yang harus saya ucapkan. Jadi kadang ini udah keluar, padahal kita berpikir, oh kayaknya saya lupa ya, tapi karena kita udah latihan, mulut kita bisa berbicara sendiri itu. Ya, jadi selalu dikeluarkan dengan mulut. Kayak orang latihan inilah, belajar bahasa, kayak belajar bahasa Inggris. Kalau kalian hafal tensis-tensisnya sampai yang banyak kali pun rumusnya, grammarnya, tapi kalau nggak kalian ucapkan, nggak akan bisa bahasa Inggris. Bahasa Inggris itu harus diucapkan. Malah orang banyak yang lebih cepat pintar bahasa Inggrisnya, dia belajar ngomongnya dulu, baru strukturnya. Nggak apa-apa salah-salah dulu. Nah, ya kan? Nanti kan akan bagus dengan sendirinya, ya kan? Tapi bedanya jangan juga ngomong-ngomong aja tanpa menganalisa ya kan, karena nanti lebih lama nanti lancarnya. Lebih bagus itu ngomong-ngomong dulu, terus diperbaiki, dianalisa, oh ini mungkin saya perbaiki nanti sini. Nanti lama-lama akan berbicara dengan lancar dan sesuai dengan grammar kalau bahasa Inggris ya kan. Yang kedua, nah ini latihan di depan keluarga atau teman. Jadi kalau kalian punya keluarga ya mungkin 2-3 orang, cobalah latihan ngomong-ngomong di depannya ya kan. Kalau enggak ini, apalagi itu karena lumayan ini, karena mereka bisa kasih masukan. Yang itu tadi apa maksudnya? Kayaknya nggak jelas yang pas kalimat ini nih. Ya, coba diganti mungkin kata-katanya biar lebih bagus. Atau suaranya mungkin kecilan ya kan? Ya, coba digedein lagi biar kami yang dengar ya, seperti itu. Jadi keluarga bisa kasih masukan seperti itu ya. Nah, ini yang terakhir tipsnya. Nah, ini kan ada Steve Jobs ini salah satu pembicara terkenal juga ini.
punyanya Apple ya kan, almarhum Steve Jobs. Nah, nggak usah ikuti gayanya orang, harus seperti dia apa segala macam. Malah nanti orang-orang melihat aneh kalau kalian nggak alami ya, gestur kalian nggak alami. Makanya di latihan cermin ini kalian bisa mengenali gestur kalian yang mana sih yang nyaman. Maka begitu kalian presentasi ya tentukan gaya sesuai kenyamanan, ya kan? Biar kalian pun bisa enak, percaya diri, lancar presentasinya. Seperti itu ya. Nah, ini bagaimana sih mengatasi kecemasan? Seperti yang kita bahas slide-slide sebelumnya tadi, ada beberapa masalah orang berbicara ya kan, dan itu adalah masalah paling serius ternyata dalam hidup. Ini hasil penelitian loh, ini bukan kata saya ini ya, hasil penelitian. Nah, bagaimana cara mengatasinya? Nah, ini tadi kita harus siapkan 3 pondasi tadi itu, di mana ada apanya lagi tadi itu, topiknya, tujuannya dengan mengenali audiens, ya kan. Jadi itu kuncinya yang awal itu adalah kalian memilih topik karya ilmiah. Makanya kemarin di pertemuan kedua saya minta mahasiswa memilih sendiri ya biar kalian merasa nyaman dan menguasai nantinya ya kan, karena kan meskipun belum menguasai kan topik itu yang kalian bahas dari pertemuan pertama sampai sekarang, kalian kan bahas itu terus gitu tugas-tugasnya kan. Saya harap kalian udah menguasai lah. Apalagi kemarin kan ada sampai saya minta kalian menguasai variabel ini, definisinya apa, konsepnya apa. Nah, kalau yang sudah mengerjakan itu saya yakin sudah ada progres untuk menguasai topiknya ya kan. Terus yang kedua, tumbuhkan keyakinan, ya kan? Tumbuhkan keyakinan bahwa hal yang saya sampaikan adalah benar adanya sesuai dengan fakta di lapangan, sesuai dengan referensi yang saya dapatkan dan sebagainya. Ya. Terus, nah kalau sudah yakin maka, nah ini kalau presentasi tatap muka langsung ini ya, yang luring ya di luar jaringan, kan biasanya ada apalagi itu proyektor. Terus cek juga PowerPoint kita, jangan sampai pakai PowerPoint yang masih draft, nanti mempengaruhi juga itu ketika kita presentasi, oh ternyata beda yang tampil di PowerPoint ini yang sebelumnya ini saya belum perbaiki. Nah, periksa juga PowerPoint-nya apakah sudah siap atau tidak ya kan. Karena itu mempengaruhi juga nantinya. Ya kan? Mungkin laptopnya juga baterainya ya kan, nanti tiba-tiba presentasi baterainya mati. Ini langsung merubah suasana juga itu ya. Kita yang awal-awalnya sudah semangat tiba-tiba mati laptopnya. Wah, lupa lagi di mana tadi itu kan. Nah, itu mempengaruhi juga itu ya. Terus alihkan perhatian. Nah, ini kalau dalam persiapan mau presentasi ya kan. Persiapan presentasi luring tatap muka. Ini kan biasanya kalau kita mau presentasi kan ada rasa kecemasan berlebihan itu ya. Ada rasa ketegangan. Ya, yang paling pertama cara kita mengalihkannya berdoa dulu. Berdoa, harus selalu berdoa. Terus atur napas. Kalau orang cemas kan biasanya detak jantungnya berdetak kencang ya kan. Nah, ini atur napas biar tenang. Nah, kalau memang ini bawa air minum atau air mineral atau mungkin ada peluang bisa dapat teh atau kopi hangat, wah itu enak, itu bisa lebih merilekskan kita sebelum presentasi ya kan. Atau mungkin kalian biasanya mahasiswa kan bawa headset wireless itu kan, dengar-dengar musik juga nggak apa-apa, dengar-dengar musik dulu biar menenangkan diri. Atau mungkin kalian antri presentasi ya sempatkan berbicara dengan teman-teman di samping atau orang-orang di samping kalian. Atau mungkin kalau di kampus pemandangannya bagus, ya lihat-lihat dulu pemandangan biar tenang ya kan. Pokoknya jangan berpikir gimana nanti presentasinya, jangan pikirkan dulu presentasi, tapi siapkan diri dulu. Ini fisik saya siap gak ini? Nah, makanya itu tadi berdoa sama atur nafas ya. Nah, ini mungkin lebih ke online yang luring, karena yang tadi itu yang lebih ke daring, luring. Jadi sekarang ada istilah daring sama luring ya. Jadi yang online itu, oh ini salah ini, harusnya online ini daring ya kan. Yang tatap muka itu luring, luar jaringan sama dalam jaringan. Nah, mirip-mirip juga yang live ini, mirip-mirip dengan yang apa itu, dengan luring. Jadi untuk tips biar presentasi kita bisa sukses ya harus kita siapkan slide-nya, harus simple dan jelas. Kalau dosen atau si apalagi itu panitia minta format ya ikuti formatnya ya kan. Terus bikin slide-nya menarik untuk dilihat. Kalau perlu ada warna-warni segala macam, banyak gambar karena kan audiens lebih senang melihat gambar daripada kata-kata. Nah, yang penting juga konsep narasinya. Nah, ini kunci saya sebenarnya, saya masih pakai ini meskipun presentasi
di depan apa lagi tuh, mungkin audiensnya cuma anak SMA contohnya. Kayak besok saya ada seminar untuk anak SMA audiensnya, saya akan membuat konsep narasinya karena itu akan membuat saya tenang. Meskipun nanti yang saya buat itu beda yang saya omongkan, tapi dengan membuat itu ada dampak psikologis juga bahwa kita udah siap ini. Begitu kita merasa kita udah siap, nah disitulah muncul rasa percaya diri kita ya kan. Kalau sempat latihan ya kan. Nah, kalau nggak sempat baca aja keywordsnya dulu, kata-kata kuncinya ya kan. Terus, nah ini periksa semua persiapan diri tadi, kesiapan diri sama perlengkapan kayak tadi, gimana kita, apakah kondisi kita sudah tenang ya kan. Terus perlengkapan, apakah materi yang kita siapkan, materi presentasi, PowerPoint kita udah siap, terus laptop kita udah ini kalau kita mau presentasi ya. Nah itu kalau kita presentasi yang online karena kan perlu perlengkapan juga kalau ini kan mau live ya streaming. Tapi kalau rekam, jadi kita mau presentasi ibaratnya gini, kalau rekam itu kita rekam pakai video, nah, nantinya presentasi itu kita kirim ke audiens, bisa juga seperti itu. Dan ini nanti yang menjadi tugas atau ujian buat mahasiswa untuk di mata kuliah ini. Jadi saya minta rekamannya nanti. Jadi setelah semua persiapan ini, jadi meskipun kalian rekaman, ikuti juga dulu yang 5 langkah sebelumnya ini. Nah setelah kalian sudah siap semua, kesiapan diri, mulailah presentasi direkam dengan suara lantang yang jelas, ya jangan yang kecil nanti kita yang mendengar melihat videonya ini ngomong apa gini kan, yang lantang suaranya. Terus intonasinya kalau bisa dinamis. Boleh apa itu jangan juga lantang tapi keras-keras terus, nggak ada kadang turunnya, kadang ada intonasinya kayak nada gitu ya. Kadang rendah, kadang tinggi. Nah, itu kalian mulai latihan lah di sini ya. Nah, setelah itu kalian lihatlah hasil rekamannya. Kalau memang bagus ya udah, tapi kalau kalian melihat oh ini intonasinya kayaknya saya harusnya rendahkan suara sini, yang di sini harus saya tinggi karena sini saya mau jelaskan lebih apa ya, membuat stres, maksudnya itu membuat stres itu ini poin penting ini, makanya suara saya harus lebih jelas di sini. Nah kalian bisa edit lagi atau kalau mau ulangi, lebih banyak kalian mengulangi sebenarnya lebih bagus, cuma kan mungkin butuh effort ya kan, butuh waktu. Tapi kalau untuk mata kuliah kalau kalian sudah merasa cukup ya udah kalian submit aja gitu ya. Nah ini ada contoh dari rekan mahasiswa kalian sudah submit, ini mungkin kita bisa lihat ya sebagai inspirasi mungkin motivasi buat teman-temannya yang belum mengumpulkan. Ini punyanya Reni Rumadan dengan Marvin Angela. Jadi perwakilan Stistual dengan perwakilan Universe ya. Seperti itu. Ya, tapi ini bukan perwakilan ibaratnya yang lain nggak bisa nggak kumpulkan, yang lainnya saya tunggu juga karena cuma 2 ini aja yang baru masuk, makanya ini yang saya bisa putarkan ya kan. Nah, ini kalau nggak ada suaranya disampaikan ya, coba ya. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Nama saya Reni Rumadan dari Sekolah Tinggi Ilmu Sosial atau STIS Mutiara Tunggal. Nah, ini sudah ada pembukaannya dari Reni. Nah, nanti lanjut ke isinya dan penutup. Nah, itu intinya presentasi itu selalu ada pembuka, isi, dan penutup. Oke, kita dengarkan dulu semua. Nanti kita diskusikan, ya kan? Terus saya minta juga kalian nanti ya bikin testimoni seperti ini, ya. Oke, kita lanjut. Nanti sampaikan kalau memang ini ya kecil suaranya ya. Alhamdulillah pada kesempatan ini bisa melaksanakan kegiatan e-learning lewat rekayasa perangkat lunak. Selama saya mengikuti kegiatan tersebut, alhamdulillah banyak pengetahuan yang saya dapat, terutama mata kuliah tata tulis dan komunikasi ilmiah serta presentasi dalam bentuk PowerPoint. Saya sangat tertarik dengan mata kuliah ini karena cara dan metode penyampaian dari Bapak dosen sangat menarik bagi saya, yaitu penyampaian materi yang sangat baik dan pada saat akhir pembelajaran selalu diberi kuis dan latihan sehingga saya dapat mengulang dan pada akhirnya saya dapat mengerti dengan baik. Sebelumnya saya belum terlalu mengerti tentang tata tulis dan komunikasi ilmiah serta presentasi dalam bentuk PowerPoint. Tetapi alhamdulillah setelah mengikuti kegiatan tersebut, saya sudah bisa mengerti dan sudah bisa
mempresentasikan tugas-tugas yang diberikan ke dalam PowerPoint. Terima kasih atas ilmu yang diberikan kepada kami lewat aplikasi yang luar biasa bagus. Semoga kami dapat mengaplikasikannya sebaik mungkin. Universitas Universal luar biasa. Mudah-mudahan semakin maju dan sukses. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Nanti kita diskusikannya. Nah, sekarang kita lanjut punyanya Martin, ya kan? Halo, nama saya Marvin Jala, tahun angkatan 2020. Saya bukan mengambil prodi pendidikan bahasa Mandarin. Di sini saya mau ambil kesan yang saya dapat dari mata kuliah RPL yang merupakan tata tulis dan komunikasi ini. Kesan saya selama belajar ambil mata kuliah ini, saya mendapatkan banyak hal, terutama dalam presentasi maupun dalam menyusun deskripsi atau berita acara yang akan dikirimkan dari situ. Dan di sini saya akan pesankan pada saat ini, saya merupakan pesan saya dalam mata kuliah ini sih lebih perbanyak mata kuliahnya dan banyak materinya. Dan dalam pesan saya ini dapat adanya suatu yang unik dalam mempresentasinya. Dan ini merupakan kesan dari saya. Terima kasih. Oke, dua-duanya luar biasa dengan gaya masing-masingnya, dengan gestur masing-masing. Semuanya memiliki pembuka, isi, dan penutupnya. Nah, gimana menurut ini? Nah, ini sampai di sini aja materi kita. Nah, ini saya cuma sampaikan bocoran puasnya. Jadi nanti kalian akan bikin lagi presentasi, direkam pakai video dengan mengikuti format seperti ini ya. Dan ini formatnya adalah tugas kalian yang membuat PowerPoint itu. Di situ ada topik, kerangka teoritis karya ilmiah kalian, yang draft itu yang dari latihan 2 sampai latihan berapa gitu ya. Rumus masalahnya apa, ya sesuai dengan format yang PowerPoint kemarin. Dan ini saya anggap kalian ngomong 1 menit slide lah ya. Jadi kalau bisa minimal 7 menit, tapi jangan juga kelamaan, karena kalau kelamaan juga berarti itu enggak efisien presentasinya. Jadi maksimal 15 menit aja. Cara pengumpulannya sama dengan testimoni tadi itu, nanti saya kasih form untuk submitnya, atau bisa lewat WA juga ke saya. Tapi kalau memang lebih besar lagi karena 15 menit contohnya ya kan, bisa disimpan dulu, di-upload ke Google Drive. Kalau ada yang belum paham Google Drive bisa japri ke saya. Jadi untuk upload ke Google Drive kalian harus punya Gmail dulu ya, baru ini. Oke, sebelum kita diskusi, saya hold dulu ya karena lagi asan dulu di sini ya. Nanti setelah asan kita masuk ke sesi tanya jawab diskusi ya.
Oke, kita lanjut ya. Gimana, ada yang mau diskusi atau ada komentar dari rekan-rekan mahasiswa semua? Kita buka sesi tanya jawab. Ada komentar mungkin? Ya, lihat dulu ininya. Ini ada masuk, saya lihat ada masuk lagi di WA, ada yang sudah kirim juga ini testimoni ini tugasnya. Nanti kita coba download terus kita lihat. Atau mungkin kalau belum siap bertanya, mungkin minta tolong dibantu sama Ibu Susi. Teman-teman mahasiswa mungkin ada yang mau sampaikan testimoninya langsung di streaming ini, ya kan? Nah, itu bisa juga itu kan. Nanti bisa kita rekam ya kan. Dan itu Iya. Ya, silakan Bu. Mungkin ada yang langsung latihan dulu, nanti yang bagusnya bisa kirim ke saya. Jadi ini belum penilaiannya gitu kan. Nanti penilaiannya bisa kalian apalagi itu buat sendiri yang lebih bagus. Ya, karena kan kuncinya presentasi itu adalah latihan. Anggap aja ini latihan, nanti kita sebagai audiens akan memberi masukan buat mahasiswa. Seperti itu. Mungkin Bu Susi bisa bantu mengarahkan rekan-rekan mahasiswa kita untuk latihan berkomunikasi. Gimana, ada mahasiswa yang punya mentor? Oh, coba saya Pak, saya ini mau menyampaikan dulu nih testimoni nih. Seperti punyanya Reni Ramadan tadi ya kan. Nah, ya kan? Wah, itu punyanya Reni Ramadan tadi udah luar biasa ini. Ya kan? Terus kalau nggak salah Reni juga bilang, wah saya masih ada kendala waktu pertama kali, masih ada nervous ya gitu ya kalau nggak salah ya. Itu butuh latihan lagi sedikit itu untuk mengatasi seperti itu. Pak Lawi. Ya Bu. Silakan Bu, siapa kira-kira yang Ibu? Iya, jadi ada Ya, Bu. Ada yang mau testimoni langsung. Iya, ya silakan. Langsung aja Bu, nggak apa-apa. Iya. Langsung nggak apa-apa. Jadi malu sih biasa Pak, tapi diberikan semangat jadi mau nih. Harus semangat. Ya. Harus semangat. Kalau malu-malu terus ya nggak akan bisa-bisa nantinya. Nggak apa-apa kalau di kampus tempatnya malu ya kan. Di kampus tempatnya malu. Jangan sampai nanti di tempat kerja disuruh presentasi laporan, wah itu bisa marah bosnya nanti ya kan. Bisa menghilangkan rezeki pula nanti. Kalau di kampus nggak apa-apa salah. Memang tempatnya salah di situ. Karena dari salah itulah nanti dosennya membimbing, memperbaiki. Jadi akan bisa lebih bagus lagi nantinya. Ya kan? Pak Lawi, ini Tilda yang mau testimoni. Silakan Tilda. Oke Pak, selamat siang Pak, selamat siang Ibu Susi, selamat siang teman-teman semua. Di sini saya mau langsung membuat testimoni yang secara langsung saja ya Pak. Maaf karena videonya sudah coba dibuat, cumannya karena agak gugup. Nggak apa-apa. Ya Pak, saya mulai saja ya Pak. Ya silakan. Ya, selamat siang, salam dunia satu keluarga, salam Fangnanan, Ain dari saya di DK Pak. Oke, perkenalkan nama lengkap saya Matilda Ohoibutun. Saya mahasiswa Stistual Prodi Ilmu Komunikasi semester 5. Selain itu, saya juga salah satu mahasiswa dari Universitas Universal dengan mata kuliah Tata Tulis dan Komunikasi Ilmiah yang sistemnya melalui komunikasi daring. Saya merasa bangga dengan adanya program ini karena saya bisa mendapatkan banyak manfaat atau materi-materi yang luar biasa yang belum tentu saya dapatkan di kampus saya di Stistual. Dengan program ini juga saya diajarkan
lebih tahu atau lebih dalam mengetahui tentang cara penggunaan aplikasi Zoom dengan learning. Juga bisa membantu saya dalam membuat penulisan karya ilmiah yang baik dan benar itu yang seperti apa. Meskipun banyak kendala yang saya dapat atau saya alami selama mengikuti perkuliahan ini, seperti jaringan yang kurang stabil atau kesulitan dalam menggunakan e-learning, sehingga ada beberapa tugas yang tidak saya kerjakan. Namun saya selalu berusaha untuk menggunakan untuk mengejar keterlambatan yang saya alami. Oke Pak, mungkin itu saja sedikit testimoni dari saya. Terima kasih Universitas Universal, terima kasih dosen pengampu, terima kasih dosen pendamping untuk semua ilmu yang begitu luar biasa saya dapatkan. Salam dunia satu keluarga, salam Pangnanan Aini Ain dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih luar biasa. Harus tepuk tangan dulu kayaknya. Bagus sekali itu ini Tilda ya. Kayaknya Tilda juga sudah ada bakatnya juga dari jadi seorang pembicara. Lancar ngomongnya. Ya. Ini tinggal dilatih dipolis sedikit udah bagus itu. Sebenarnya itu yang penting itu. Pak Lawi, jadi Tilda ini mahasiswa komunikasi semester 5, Pak Lawi. Oh, udah komunikasi juga harus. Tapi dia talentanya juga ada, suaranya bagus sekali Pak Lawi kalau nyanyi. Oh gitu, waduh kapan-kapan nyanyi. Iya. Pak Lawi ada lagi nih mahasiswa STIS, tapi dia semester 1 dan selama ini walaupun tidak terdaftar sebagai peserta e-learning untuk tata tulis, tapi dia paling sering ikut untuk Zoom. Itu dia juga mau kasih testimoni sedikit terkait dengan mata kuliah ini. Boleh Pak Lawi? Boleh Bu, silakan Bu, silakan. Silakan. Siapa ya? Halo. Boleh Pak Lawi? Iya Bu, silakan Bu, silakan Bu. Sorry, mungkin jaringan saya mungkin ini. Ya, jaringannya lagi kurang bagus. Oh iya. Oke Bu, silakan Bu. Iya. Iya. Dengan siapa ya? Jadi penasaran nih siapa yang dimasuk khusus ini semester 1 namanya nggak terdaftar. Nah mungkin Olvian mungkin ya, bukan? Mana Bu Susi tadi? Wah ini jaringannya. Pak Lawi. Oh iya Bu. Iya. Jaringannya memang lagi tidak stabil. Jaringannya. Gitu. Iya ya. Kurang bagus. Jadi mereka masuk keluar Zoom dari tadi nih. Wah. Iya, kurang bagus jaringannya hari ini. Memang lagi hujan dari semalam, Pak Lawi. Iya. Itulah memang tantangannya pembelajaran online ya. Dia namanya Francisca. Gantung jaringan kita. Francisca ya. Oh ini Francisca Henan ya kan? Iya, ini gangguan jaringan. Iya, Francisca Henan. Dia mau testimoni Pak Lawi. Ini baru connecting audio kalau sama saya ini. Masih proses mau masuk ke Zoom audionya. Ini biasanya kalau connecting audio begini ada masalah sama jaringannya. Nah, jadi memang pembelajaran sistem daring ini kalau jaringan nggak bagus ya disitulah susahnya ya kan. Jadi ketergantungannya tinggi sekali sama jaringan. Mungkin kalau sudah masuk ke teknologi 5G atau mungkin kalau jaringan internet di Indonesia ini sudah tersebar bagus, koneksinya kencang. Oke, silakan. Selamat siang. Udah ada suara nih. Kadang hilang-hilang ya. Coba lagi ngomong. Selamat siang Pak Lawi. Oh, selamat siang Francisca. Silakan. Khusus. Iya, saya dari mahasiswa semester 1. Saya sering ikut Zoom RPL ini.
Oke. Dan saya sangat senang dan tertarik. Semoga kedepannya masih ada RPL ini untuk kami mahasiswa semester 1 untuk kedepannya agar Pak bisa mengajar lagi kedepannya. Ya, itu saja mungkin dari saya, Pak. Sekian dan terima kasih. Oke, terima kasih Francisca. Tepuk tangan buat Francisca. Ini awal yang bagus ya kan? Awal yang bagus. Ya, mentalnya sudah ada. Jadi ini sebenarnya sudah menang ini, menang daripada teman-temannya yang belum berani. Mental itu nggak gampang loh ya. Nah, ini awal yang bagus. Nanti tinggal dilatih lagi biar mungkin agak banyak materinya lagi, agak panjang yang bahan yang bisa disampaikan ya kan. Tapi ini adalah suatu hal yang luar biasa. Ini saya pun juga begitu juga. Ya, kita pun juga mungkin Ibu Susi juga begitu waktu awal-awal ngomong ya pasti Iya pasti Pak Lawi. Ragu-ragu, gugup lah segala macam, takut-takut itu ya. Pasti ada takutnya ya kan? Iya. Namanya biasa itu. Oke, makasih Francisca. Sampai ketemu lagi di ini mungkin ya di semester berikutnya. Mungkin kalau program ini masih jalan ya kita akan masih adakan juga mata kuliah ini lagi. Mungkin Francisca bisa jadi gabung di mata kuliah ini ofisial, terdaftar namanya dan bisa latihan juga. Iya. Lebih Jadi Pak Lawi, ya, kan kadang mereka satu gadget berapa orang pakai gitu Pak Lawi. Oh iya ya, nggak apa-apa. Jadi terus ini semester 1 nih banyak yang tertarik, cuman mereka tidak terdaftar sebagai mahasiswa RPL untuk tata tulis, jadi sering ikut Zoom-nya aja. Oh gitu. Juga nonton rekamannya, iya. Sehingga memang wah Ibu Susi kalau nah, ini terputus lagi Bu Susi. Kayaknya jaringannya ini ya. Kayaknya jaringannya kurang bagus. Halo? Nah. Jaringannya Bu Susi ada masalah. Lagi kurang stabil. Pak Lawi bisa dengar saya? Halo, jaringan saya ternyata juga yang bermasalah. Iya, di sini juga nih Pak Lawi. Oh, iya ya. Oke Bu. Iya, Pak Lawi ada nih yang satu mahasiswa saya, mahasiswa prodi pemerintahan. Oh silakan. Mau testimoni juga. Silakan. Ya. Ricky ya, Ricky, silakan Ricky. Iya Ibu. Oke. Silakan Ricky. Ya, selamat siang. Salam dunia satu keluarga. Tabe hormat kalau dalam bahasa Ki. Ya Pak, jadi saya mungkin di sini masuk sebagai partisipan. Namun setelah ikut beberapa materi yang disajikan di sini sangat bermanfaat. Yang awalnya mungkin sulit untuk diterima karena kebiasaan dia di ruangan. Namun karena kondisi COVID dan perkembangan teknologi, jadi mau tidak mau kita harus menyesuaikan diri dengan daring kuliah-kuliah online seperti begini Pak. Dengan penyajian dari para dosen yang ada di sini juga bisa dengan mudah diserap, dimengerti, dan dijalankan Pak. Harapan saya ke depan mungkin akan diadakan terus program-program seperti ini untuk menambah wawasan kita, di mana yang mungkin mata kuliah yang tidak ada di STIS Mutiara bisa kita dapatkan lewat program-program seperti ini Pak. Ya mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya terima kasih dan salam dunia satu keluarga. Tabe hormat. Wah, ini kalau saya lihat Ricky ini udah bagus, kayaknya udah pernah sebelumnya atau mungkin jam terbangnya tinggi. Tenang dia ya, tenang pembawaannya. Ini belum latihan aja sudah bagus, sudah tenang mentalnya. Apalagi kalau sudah latihan mungkin ngomongnya akan bisa lebih lancar. Cuma mungkin agak lambat tadi karena kan masih berpikir
apa yang mau disampaikan. Tapi kalau ada persiapan, sudah dikonsep, sepertinya akan lebih bagus lagi. Kan? Tapi kalau dari mentalnya udah bagus, ini udah tenang nih. Kan? Kayaknya udah terbiasa. Mantap, Iya, Pak mantap. Lawi. Iya, Bu. Pak Lawi. Iya, Bu. Iya, Bu. Ya, ini Riki ini mahasiswa prodi pemerintahan. Oh. Dia tidak mengambil tata tulis. Oh, Dia di yang Bima, kampus Bima. Oh. Cuman mereka sering ikut di Zoom juga. Lalu ini salah satu andalan saya kalau lagi buat video, ya dia ini terampil untuk pembuatan video pariwisata. Wah, atau video ini yang saya mau pakai untuk buat video profil kampus, Pak Lawi. Nanti untuk proyek ke depan. Ya. Ada bakatnya gitu, Bu, ya. Mungkin Andre mau testimoni? Andre, silakan. Ya. Oh iya ini ya. Iya, Andre. Mau nih Pak, ini nggak disuruh, mau sendiri nih. Itu luar Ayo, biasa. Semangat. Itu mantap itu kalau udah semangat begitu, harus tetap dijaga ciri-ciri sukses. Ya. Dia semester 1, Pak. Semester 1 juga. Wah, semester 1 udah berani, udah luar biasa. Kalah saya. Saya kalau semester 1 dulu tuh masih takut-takut. Saya biasanya berani ngomong itu di semester 5, semester 6 baru mulai ada sedikit, ya kan. Semester 1 masih begitulah. Tapi kalau udah bisa, wah itu rajin juga nih anaknya, Pak. Oh, mantap. Anaknya rajin sekali, Pak. Ayo Andre. Ayo. Mau bilang apa? Ya, Bu. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada saya. Saya perwakilan dari semester 1 Prodi Pemerintahan. Ya, di sini tanggapan saya tentang RPL karya ilmiah, karya tulis sangat baik dan sangat bagus. Menurut pemahaman saya ini sangat bagus. Bukan ini kelas saya, tetapi saya sangat antusias dari Ibu sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk berbicara. Mungkin pembicaraan yang saya terapkan, tutur kata yang saya lakukan belum sesuai, tapi saya harap dengan adanya kelas ini, ke depannya kita sebagai mahasiswa mempunyai motivasi dan dorongan dalam karya tulis dan dalam intonasi berbicara. Dan harapan saya hubungan keluarga kita tidak terputus hanya lewat dari ini saja, tetapi dari ini semua akan ada terusnya hubungan baik antara dari dua kampus ini, akan ada hubungan baik saling kerjasama, bukan hanya melalui Zoom ini saja, tetapi dalam buat grup-grup dan grup-grup ini. Harapan saya yang besar dari aplikasi Zoom ini, kita bisa berinteraksi walaupun beda kampus, beda materi, tetapi dengan aplikasi Zoom ini kita bisa disatukan dan bisa mengerti materi-materi dari kampus-kampus lain. Itu mungkin saja tanggapan dari saya. Sekian dan terima kasih. Sama-sama. Terima kasih Andre. Terima kasih Andre, mantap ya. Padahal anaknya ini cukup pendiam Pak Lawi di kampus. Gitu. Banyak ngomong dia, makanya kaget juga saya dia mau. Wah, ini lompatan yang besar ini ya. Anaknya lompatan. pendiam ya, pendiam sekali. Luar biasa. Terus pesannya bagus pesannya. Makanya kaget saya dia mau. Iya. Oke, luar biasa ini Andre. Tetap semangat ya Andre. Jadi iya, Andre lihat tadi bilangnya antusias. Nah, itu yang kata-kata begitu yang bikin dosen senang itu biasanya. Itu berhasil itu mata kuliah seperti itu. Kalau mahasiswanya semangat. Berarti mereka menyenangi untuk mata kuliah ini kan. Ada lagi mungkin? Iya. Atau ini tadi Milicia ada tadi nih. Coba kita perwakilan Yupers dulu nih ya. Milicia tadi ada videonya Milicia. Kayaknya Milicia tadi ada. Milicia silakan Milicia. Biar ada dari Tual, ada dari Batam ya kan. Kata pesannya tadi Andres biar lebih kekeluargaan ya kan. Biar lebih akrab, saling kenal. Silakan perwakilan dari Batam juga ini. Testimoninya sambil perkenalan juga ya kan. Silakan. Terima kasih Pak kesempatan yang diberikan. Ya. Aduh, jadi gugup saya Pak. Nggak apa-apa, latihan kan memang begitu. Wajar itu karena kan itu tadi salah satu di materi tadi harus latihan baru hilang gugup. Tapi ini kalau bisa langsung, itu luar biasa itu. Gugup itu udah hal yang lumrah. Oke, selamat siang Bapak, Ibu dan teman-teman sekalian. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat siang. Selamat siang.
Jadi kesan yang saya dapatkan di kelas itu tuh, di kelas ini tuh sebenarnya sangat banyak ya, karena secara saya bukan prodi di bukan prodi khusus tata tulis seperti ini, dan di prodi kami bahasa Mandarin itu gak ada mata kuliah seperti ini. Jadi seperti yang saya sebelum masuk kuliah aja saya udah mikir gitu kan, kenapa sih orang pada takut bikin skripsi ya? Kenapa ya? Kok sampai ada saya punya teman itu udah skripsi dan udah sidang, tinggal revisi aja. Udah disuruh revisi 2 kali, dia memilih berhenti. Kenapa gitu? Saya penasaran kan. Sedangkan dia tuh sudah menghabiskan waktu 4 tahun untuk kuliah gitu. Dan itu bukan cuma soal waktu ya, itu masih soal materi, dana, semuanya yang dia habiskan tuh untuk apa gitu. Lalu saya juga berpikir seperti saya sering memperhatikan sekeliling, ketika orang kuliah, mereka itu tujuannya apa sih gitu. Jadi kayak bukan cuma kita duduk, dengar materi, pelajari teori, lalu kita punya gelar. Bukan sekedar itu aja, jadi saya tuh penasaran gitu. Sebelum saya ambil kesempatan RPL ini, saya tuh nggak mikir. Lalu saya penasaran ketika lihat mata kuliah yang judulnya Tata Tulis dan Komunikasi Ilmiah. Saya sampai tanya teman saya, tata tulis itu apa sih? Lalu saya sampai searching di Google, tata tulis komunikasi ilmiah itu apa sih? Saya baca-baca kan. Lalu ternyata itu tentang penelitian, cara kita berkomunikasi secara ilmiah, bukan secara kayak kita sharing biasa gitu, tapi ini tuh berdasarkan fakta-fakta yang memang bisa dibilang kalau mungkin lebih formal gitu. Jadi saya tuh penasaran, itu pertama kesan pertama saya mau ikut kelas ini. Lalu kemudian setelah saya ikut, oh ternyata benar-benar banyak sekali ilmu yang saya dapat. Lalu di prodi kami itu kebetulan di semester ini ada mata kuliah bahasa Indonesia. Jadi materinya tuh nggak jauh-jauh berbeda sama materi tata tulis ini. Cuman ternyata kami di bahasa Indonesia itu nggak mengupas sampai habis. Cuman kayak mengenal karya tulis itu terbagi sebagai apa aja begitu. Jadi secara itu saya bilang itu sebagai pembahasan kulitnya aja. Dan ketika saya belajar di mata kuliah ini, ternyata kita tuh mendalami itu. Bahkan saya suka metode pengajarannya Pak Lawi, saya suka banget karena dia ada kuis. Kuis itu teori dan tugas itu praktek. Jadi yang saya dapatkan tuh double rasanya. Dan biasanya kita kuliah jarang banget ada dosen yang tahu bagaimana cara dia menyampaikan materi itu dengan benar supaya materi itu bisa diserap dengan benar gitu. Jadi nggak semua dosen yang saya ketemu tuh tahu caranya mengajar. Kadang-kadang kita lihat orang udah sarjana, udah S2, S3 pun seperti yang kata Pak Lawi, kalau ngomong di depan tuh kayaknya serba salah gitu. Jadi saya tuh pengen mencari pengalaman aja sih. Saya nggak terlalu memperhatikan nilai yang Bapak berikan juga, karena saya merasa ini kesempatan saya belajar. Saya pengen pengalaman sih. Sekian aja dari saya, Pak. Ibu, semua teman-teman semuanya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Tepuk tangan dulu ya. Luar biasa ya. Wah, ini luar biasa. Gaya bertuturnya keren ya Pak Lawi. Gaya bertuturnya udah rapi kan, ada bakat juga. Cerita, ngalir gitu ya. Ngalir. Mungkin ada versi bahasa Mandarinnya mungkin. Iya Dek, coba menyapa kita sama pakai bahasa Mandarin. Coba menyapa dulu teman-teman di Tual dengan bahasa Mandarin. Harusnya ada juga mungkin RPL bahasa Mandarinnya. Kira-kira mau nggak mahasiswa Tual belajar bahasa Mandarin? Dasar-dasarnya aja. Mau Pak Lawi. Iya, ya oke, makasih Melisia atas ininya. Apalagi itu saya juga apresiasi dari komentarnya, testimoninya Melisia tadi. Tentunya ini yang membuat kami dosen juga merasa bangga dan mungkin bahagia juga ya mungkin ya, kalau mendapatkan mahasiswa merasa manfaatnya luar biasa. Kita pun hilang semua kelelahan kita menyiapkan materi, waktu kita juga dan sebagainya. Dengan adanya komentar seperti ini kan
Nah, ini semuanya terlunaskan. Oke, masih ada lagi mungkin yang mau menyampaikan sesuatu, testimoni, atau kalau ini Paul mungkin mau. Coba Paul, coba. Kalau Paul belum berani di sini bisa direkam pakai pemerintahan. video nanti. Makanya ada tugasnya itu. Iya betul Pak Lawi. PBK pakai tugas. Jadi kalau belum berani, tapi ya saya selalu mengharapkan mahasiswa latihan lah, jangan sampai saya malu-malu, atau apalagi kalau sampai menganggap wah mending saya nggak usah kuliah lah daripada ngomong nanti ada tugas ngomongnya, wah jangan sampai seperti itu. Itu nggak bisa berkembang nanti. Iya. Oke. Mungkin Pak Lawi lewat kesempatan ini kan pertemuan terakhir ya. Iya betul. Silakan Bu Susi, mungkin ada Ibu Susi juga mau menyampaikan testimoni juga mungkin ini. Ini Pak Lawi, perasaan ini cepat sekali waktunya. Saya merasa cukup pendek waktu kita dalam mengikuti kelas ini, tetapi begitu banyak sharing ilmu yang Pak Lawi bagikan bagi mahasiswa kami di STIS. Atas nama segenap Sivitas Akademik Stistual, kami menyampaikan banyak limpahan terima kasih kepada Pak Lawi, terkhusus juga untuk teman-teman di UVerse yang sudah sangat banyak membantu kami dalam e-learning ini. E-learningnya tuh menurut kami sangat bagus, sangat terstruktur, lengkap, sehingga ini menjadi pembelajaran juga bagi kami bahwa menyelenggarakan sebuah event atau program memang butuh persiapan, kerja keras, dan butuh motivasi yang lebih untuk kita menjalankan hal ini. Mohon maaf apabila dalam pertemuan kita beberapa bulan ini ada yang kurang berkenan Pak Lawi, melalui ucapan, tindakan, walau cuman melalui Zoom dan e-learningnya, asinkron dan sinkronnya, tapi kami mengucapkan ribuan maaf. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih buat mahasiswa di UVerse yang sudah selama ini bergabung dengan mahasiswa STIS. Mungkin Malaysia perwakilannya, makasih Adek udah mengikuti kelas ini. Mohon maaf apabila teman-teman di STIS sering berisik, mungkin lupa mematikan speaker atau lupa mute itu suaranya. Memang ini programnya baru, melalui teknologi kita bisa berkomunikasi, tetapi kita belum familiar dengan program ini, sehingga betul-betul perlu proses yang panjang. Semoga ke depan kita masih bisa bertemu lagi Pak Lawi dalam mata kuliah ini, sehingga mahasiswa semester 1, semester 2, semester 3 bisa semakin banyak. Karena ini mata kuliahnya sangat bagus untuk pembelajaran, persiapan untuk proposal, penelitian, sampai ke skripsi, karena sangat lengkap. Pak Lawi juga membimbing bagaimana untuk berbicara di depan umum, membuat PowerPoint yang bagus, sampai pada bagaimana presentasinya. Saya juga mau mengucapkan terima kasih buat beberapa mahasiswa saya yang PNS, Reni, Wita, yang sudah walaupun begitu banyak tugas ya, tapi Pak Lawi mereka mau, kalau saya udah bilang saya suka japri, Reni masuk Zoom, siap Ibu, Wita masuk Zoom, kerjakan ini, mau sekali mereka. Juga buat mahasiswaku yang ada di STIS yang reguler, terima kasih. Selama ini maaf ya Ibu udah cerewet, selalu mengingatkan untuk tugas, kuis, latihan, sampai pada harus masuk Zoom, buka e-learning. Waduh, pokoknya cerewet sekali Ibu Susi ini. Makasih banyak Pak Lawi atas kebersamaan ini. Semoga yang kurang-kurang Pak Lawi bisa melupakan, tetapi yang lebihnya mohon disimpan sebagai kenangan yang indah selama kita berrelationship dalam kelas RPL ini. Makasih Pak Lawi. Ya, sama-sama Ibu. Jadi saya pun juga ingin mengucapkan terima kasih banyak nih terhadap Ibu Susi yang selalu setia mendampingi, selalu setia membantu.
karena kan kalau nggak ada Bu Susi ya kami tentunya di Yupers di sini akan sangat kesulitan untuk bagaimana mengarahkan atau bagaimana mengikuti pembelajaran ini secara daring. Jadi sangat mengandalkan Ibu Susi sebenarnya, dan Ibu Susi selalu membantu dengan senang hati. Nah itu yang kami perlu sampaikan. Ya. Selain Bu Susi juga mahasiswa yang tetap semangat. Ya, Reni, ya ini yang paling rajin ya kata Bu Susi juga. Makasih ya Reni. Yang seperti ini nih biasanya dosennya menjadi semangat untuk mengajar ini. Saya kalau punya mahasiswa seperti Reni begini, saya akan nggak bosan mengajar. Itu sebenarnya yang akan menjadi penyemangat atau motivasi saya untuk mengajar lebih bagus, lebih baik lagi ya kan. Seperti itu. Terima kasih ke mahasiswa Yupers juga, Milisia, sama yang lain-lain. Kalau yang lain banyak yang belum ikut Bu, karena memang di kampus kami itu kebanyakan karyawan ya, kan Batam ini kota industri. Nah, mungkin kalau ditualkan di pemerintahan, kalau di Batam di perusahaan biasanya mereka. Jadi kami pun kalau kondisi normal itu biasanya kuliah malam juga. Jadi nggak bisa kalau pagi, karena kalau pagi rata kerja semua sampai sore. Jadi kita selama di Yupers ya malam kuliahnya. Ini makanya kalau ini kita adakan malam, mungkin banyak mahasiswa Yupers akan bergabung. Kalau Milisia mungkin karena mahasiswa baru, terus mungkin belum ada aktivitas kerja, mungkin makanya masih bisa konsisten join. Tapi kalau yang sudah kerja, nah itu yang jadi bahan pemikiran mereka, makanya nggak banyak yang bisa join. Saya juga ingin menyampaikan apabila banyak ada kesalahan selama di mata kuliah ini yang saya sampaikan, saya mohon maaf. Terus ini juga saya harapkan juga mahasiswa untuk memberi masukan. Kalau di e-learning itu kalau nggak salah ada form penjaminan mutu. Nah ini kalau kita nggak evaluasi, nantinya yang saya takutkan itu sebenarnya sistem pembelajaran yang kita adakan sekarang sama dengan semester berikutnya, itu kurang bagus. Itu harusnya sih lebih bagus lagi, karena nggak ada sesuatu yang sempurna. Sempurna itu aja milik Tuhan. Makanya saya ingin masukan dari Ibu Susi juga, karena Ibu Susi biasanya kalau kasih pendapat bagus-bagus semua. Coba mungkin ada masukan buat kami, buat diperbaiki. Dari Reni juga, dari Andreas, dari Milisia, dari Jelika, di penjaminan mutu, coba diisi kuesioner, diisi komentarnya, kira-kira apa kekurangannya. Nah, mencari kekurangan kadang agak susah, tapi disitulah melatih otak juga kita berpikir kreatif. Karena kalau kita bisa memberi usulan atau apa yang kreatif itu kan bisa memberi dampak juga untuk kedepannya, mungkin buat adik-adik angkatannya mungkin yang akan mengikuti kelas yang sama di semester berikutnya, ya kan. Mungkin tak banyak saya bisa sampaikan karena apalagi tuh waktu juga kita udah udah setengah satu di sini. Kalau di Tual mungkin udah setengah 3 mungkin Bu ya. Setengah 3. Nah ini nanti kelamaan. Yang jelas di akhir perkuliahan ini yang perlu saya poinkan lagi, saya merasa semua kelelahan, perjuangan, susah payah untuk di materi perkuliahan ini, saya merasa puas dan terlunaskan dengan adanya komentar-komentar mahasiswa, adanya antusias, mahasiswa mau belajar, terus mengetahui manfaatnya. Nah itu mengetahui manfaatnya mata kuliah itu target saya sebenarnya. Setiap mengajar itu mahasiswa tahu manfaatnya, jangan sampai mengikuti mata kuliah, wah ini untuk apa sih ya kan. Sama yang paling penting antusiasnya. Masalah nilai itu cuma apalagi itu masalah angka aja. Yang paling penting mahasiswa tetap semangat. Semangat itu kalau saya lihat mahasiswa semangat memperhatikan, semangat mengerjakan tugasnya, semangat memberi komentar, nah itu akan membuat kami pun sebagai dosen akan lebih semangat lagi dan merasa kelas ini berjalan dengan baik dan sukses. Mungkin itu aja. Sekali lagi mohon maaf bila ada yang salah. Dan sekali lagi juga saya mengucapkan banyak terima kasih. Sampai ketemu lagi mahasiswa di mata kuliah berikutnya. Sampai ketemu lagi Bu Susi di jenis kerjasama yang lain ya mungkin ya. Mungkin bukan cuma belajar mengajar karena kita udah Palawi. Ya Bu. Palawi.
Iya, Bu. Nah, sebelum tutup saya mau tanya, apa nanti setelah kelas ini selesai, learning-nya mahasiswa masih bisa akses? Bisa, harusnya bisa, Bu. Nanti saya info ke ini bisa, harusnya bisa, Bu. Bisa diatur itu, Bu. Jadi Apalagi tetap kita kan sudah MOU ya kan? Kita sudah MOU, berarti harusnya sudah terjalin komunikasi, terjalin kerjasama, termasuk akses ke e-learning harusnya bisa. Iya, jadinya nanti mereka masih tetap bisa buka e-learning untuk belajar. Oke, siap-siap, Bu. Karena ada video-videonya, ada itu latihan-latihannya, Pak, gitu. Harusnya bisa, Bu. Itu nggak ada masalah itu, Bu. Iya, Itu makasih Pak Lawi. salah satu bagian dari kerjasama. Iya. Karena kita sudah MOU. Iya, Pak. Oke, nggak usah panjang lebar. Karena panjang ke lebar nanti meluas kemana-mana. Waktu juga terbatas ya kan. Sekali lagi terima kasih. Sampai ketemu lagi ya. Terima kasih. Sampai ketemu lagi. Terima kasih. Assalamualaikum. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siang atau sore kalau ditual. Iya. Saya tutup ya. Iya. Salam Pak Lawi buat teman-teman. Ya, salam balik juga Bu buat teman-teman dan keluarga di sana. Iya.